Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Sudirman dengan NIM 230.209.5043. Nah, di sini saya akan membuat video tentang hasil proyek terakhir kami, yaitu membuat PPT untuk dipresentasikan. Nah, selanjutnya yaitu topik yang kami ambil dari presentasi kami, yaitu belajar dan pembelajaran, yang dimana pengertian belajar. Belajar adalah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap melalui pengalaman, pengajaran, dan penelitian. Proses belajar dapat terjadi secara formal seperti sekolah atau universitas, maupun secara informal seperti melalui pengalaman sehari-hari atau interaksi sosial. Nah, adapun pengertian belajar menurut para ahli, yaitu menurut Slameto pada 2010, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dan diinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu menurut Jamara pada 2008 mengatakan belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang mencakup kognitif dan efektif dan psikomotorik. Menurut Sardiman pada 2011, mengemukakan bahwa belajar itu selalu merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengar, meniru, dan lain sebagainya. Juga belajar itu akan lebih baik jika subjek belajar mengalami dan melakukannya, jadi tidak bersifat verbalistik. Nah, selanjutnya yaitu beberapa aspek penting dalam pengertian belajar. Aspek penting dalam pengertian belajar terbagi menjadi 5, yaitu proses kognitif, perubahan perilaku, motivasi, pengalaman, sosial, dan kontekstual. Yang pertama yaitu proses kognitif. Belajar melibatkan proses berpikir seperti pemahaman, penalaran, analisis, dan sintesis, di mana informasi baru diproses, dihubungkan dengan pengetahuan sebelumnya, dan diterapkan dalam berbagai konteks. Yang kedua yaitu perubahan perilaku. Belajar melibatkan pemahaman, penalaran, analisis, dan sintesis untuk menghubungkan dan menerapkan informasi baru. Yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi mempengaruhi belajar baik intrinsik atau minat pribadi maupun ekstrinsik atau imbalan eksternal, mendorong usaha dan keterbukaan terhadap pengalaman baru. Yang keempat yaitu pengalaman. Belajar terjadi melalui pengalaman langsung seperti anak yang belajar berjalan dengan mencoba dan terjatuh berulang kali. Yang kelima yaitu sosial dan kontekstual. Belajar dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya melalui interaksi dengan teman, keluarga, dan guru. Adapun jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar terbagi menjadi 4, yaitu belajar kognitif, belajar efektif, belajar psikomotor, belajar sosial. Yang pertama yaitu belajar kognitif. Adalah proses belajar yang berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir, pemahaman, dan mengingat informasi. Contohnya belajar matematika, sains, dan bahasa asing. Yang kedua yaitu belajar efektif. Proses belajar yang berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir, pemahaman, atau mengingat informasi. Contohnya belajar matematika, sains, dan bahasa asing. Yang ketiga yaitu proses belajar yang berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir, pemahaman, dan mengingat informasi. Contohnya belajar matematika, sains, dan bahasa asing. Yang keempat yaitu belajar sosial. Proses belajar sosial yang berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir, pemahaman, dan mengingat informasi.
Contohnya belajar matematika, sains, dan bahasa asing. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses, tindakan, atau cara yang digunakan untuk mengajar atau mendidik seseorang. Pembelajaran melibatkan interaksi antar pengajar dan peserta didik, serta metode dan strategis yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Adapun aspek-aspek penting dalam pengertian pembelajaran, yang pertama yaitu desain instruksional, perancangan kurikulum, materi, dan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan belajar. Yang kedua yaitu interaksi pengajar peserta didik. Pengajar berperan sebagai fasilitator yang membimbing, menjawab pertanyaan, dan memberi umpan balik. Yang ketiga yaitu strategi pengajaran. Strategi pengajaran menggunakan metode seperti ceramah, diskusi, proyek, dan pembelajaran kolaboratif untuk mencapai tujuan belajar. Yang keempat yaitu evaluasi dan penilaian, mengukur pencapaian peserta didik melalui tes, tugas, presentasi, dan observasi. Yang terakhir itu adaptasi dan diferensial, yaitu menyelesaikan metode dan materi untuk mendukung berbagai gaya belajar dan tingkat kemampuan. Adapun jenis-jenis pembelajaran. Jenis-jenis pembelajaran terbagi menjadi 5. Yang pertama itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, pembelajaran daring, dan pembelajaran mandiri. Metode dan teknik dalam pembelajaran. Yang pertama itu ceramah, metode tradisional di mana pendidik menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Metode diskusi, metode di mana siswa dan pendidik berinteraksi untuk membahas materi. Yang ketiga yaitu metode simulasi, teknik di mana siswa belajar melalui pengalaman simulasi yang menyerupai situasi nyata. Yang keempat yaitu pembelajaran eksperiensial, itu belajar melalui pengalaman langsung seperti percobaan atau kunjungan lapangan. Yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis teknologi, belajar dengan teknologi digital seperti komputer atau perangkat mobile. Nah, selanjutnya yaitu contoh-contoh belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran kolaboratif, yang kedua yaitu pembelajaran berbasis masalah, yang ketiga yaitu pembelajaran terbalik, yang keempat yaitu pembelajaran berbasis proyek. Adapun teori-teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu teori behaviorisme, teori kognitif, teori konstruktivisme, dan teori humanistik. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Apa itu teori behavioristik? Behavioristik adalah teori pengembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon belajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Ciri-cirinya yaitu bersifat mekanistik, menekankan peranan lingkungan, menekankan pentingnya latihan. Yang keempat atau terakhir yaitu mementingkan mekanisme hasil belajar. Adapun tokoh-tokoh aliran behaviorisme. Yang pertama yaitu Edward Lee Thorndike pada tahun 1878 sampai 1958. Mengembangkan hukum efek yang menyatakan bahwa perilaku dengan konsekuensi positif cenderung diulang dalam eksperimen, membuktikan bahwa hewan belajar melalui trial atau error. Yang kedua yaitu John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Merupakan pelopor behaviorisme yang menolak introspeksi dan menekankan studi perilaku yang dapat diamati. Ia menegaskan bahwa lingkungan membentuk perilaku manusia. Eksperimen
kendala menunjukkan bagaimana ketakutan dapat dikondisikan melalui stimulus tertentu. Yang kedua yaitu Ivan Pavlov. Pada tahun 1849 sampai 1936, beliau dikenal dengan conditioning klasik di mana ia menemukan bahwa respon dapat dikondisikan melalui asosiasi stimulus. Eksperimennya dengan anjing membuat bahwa perilaku dapat dibentuk melalui pembiasaan. Yang kedua yaitu B.F. Skinner pada tahun 1904 sampai 1990. Beliau mengembangkan conditioning operan yang menekankan penguatan reinforcement dan hukum punishment dan membentuk perilaku melalui Skinner box. Ia menunjukkan bagaimana perilaku dapat dimodifikasi dengan sistem reward punishment. Yaitu yang ketiga yaitu teori kognitif. Apa itu kognitif? Kognitif adalah proses mental yang mencakup pemahaman, berpikir, mengingat, menyelesaikan masalah, dan pengambilan keputusan. Dalam pendidik kognitif berperan dalam cara seseorang memperoleh, mengolah, dan menyimpan informasi untuk memahami suatu konsep atau materi. Ciri-ciri dari teori kognitif yaitu melibatkan pemahaman, proses internal lebih penting, belajar bersifat konstruksi. Yang terakhir yaitu memerhatikan struktur kognitif. Adapun tokoh-tokoh aliran kognitif, yang pertama yaitu Jean Piaget pada tahun 1896 sampai 1980. Mengembangkan teori perkembangan kognitif yang membagi proses berpikir anak ke dalam 4 tahap, yaitu sensor motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Ia menekankan bahwa belajar adalah proses aktif dalam membangun pemahaman. Yang kedua, tokoh kedua yaitu Jerome Bruner. Pada tahun 1915 sampai 2016, mengembangkan teori pengembangan berbasis penemuan discovery learning. Ia menekankan bahwa peserta didik harus menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Tokoh yang selanjutnya yaitu David Ausubel pada tahun 1918 sampai 2008. Tokoh ini mengembangkan teori belajar bermakna meaningful learning yang menekankan pentingnya hubungan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya agar pembelajaran lebih aktif. Yang tokoh selanjutnya yaitu Lev Vygotsky pada tahun 1898 sampai 1934. Tokoh ini menekankan interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Konsepnya yang terkenal adalah zona proksimal perkembangan atau biasa disebut ZCPD. Ia menunjukkan bahwa seseorang belajar lebih efektif dengan bimbingan orang lain. Yang teori selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah teori belajar yang menekankan bahwa peserta didik membangun sendiri pengetahuan mereka melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam teori ini belajar dengan sekedar menerima informasi, tetapi proses aktif dalam menghubungkan pengetahuan baru dengan pemahaman yang sudah dimiliki. Ciri-cirinya yaitu pengetahuan bersifat subjektif. Yang kedua yaitu fokus pada pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu belajar berbasis konteks. Yang keempat yaitu belajar sebagai fasilitator. Yang teori selanjutnya yaitu teori humanistik.
Apa itu teori humanistik? Teori humanistik adalah teori yang menekankan bahwa belajar adalah proses untuk mengembangkan potensi diri, emosi, dan motivasi peserta didik. Teori ini menyoroti pentingnya kebutuhan, minat, dan pengalaman pribadi, serta lingkungan belajar yang mendukung agar individu dapat mencapai aktualisasi diri secara optimal. Ciri-cirinya yaitu menekankan aktualisasi diri, fokus pada proses belajar, mengutamakan pemahaman individu, melibatkan aspek kognitif dan efektif. Adapun tokoh-tokoh dari teori humanistik yaitu Abraham Maslow pada tahun 1908 sampai 1970. Tokoh ini mengembangkan hierarki kebutuhan yang menekankan bahwa belajar akan optimal jika kebutuhan dasar atau fisik, rasa aman, dan sosial telah terpenuhi hingga mencapai aktualisasi diri. Tokoh selanjutnya itu Charles Rogers. Tokoh ini menyusun konsep pembelajaran berpusat pada peserta didik, student centered learning, di mana belajar harus berbasis pengalaman, menghargai individu, dan didukung oleh lingkungan yang positif. Tokoh selanjutnya yaitu Arthur Combs. Arthur Combs pada tahun 1912 sampai 1999 ini memukakan bahwa presentasi dan pengalaman individu sangat mempengaruhi seseorang belajar dan berkembang. Ia percaya bahwa setiap individu memiliki cara unik dalam memahami dunia yang dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan kelayakan. Nah, itulah tadi pemaparan presentasi dari topik belajar dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pertanyaan. Yang pertama yaitu apa saja langkah-langkah pekerjaan yang saya dapat pekerjaan saya pada proyek hingga saat ini. Jawabannya yaitu kami berdiskusi tentang topik apa yang kami mau ambil. Yang kedua yaitu setelah menentukan topik yang kami mau ambil, kemudian kami membagi tugas siapa yang mencari materi, siapa yang mendesain. Yang ketiga yaitu setelah sudah menentukan tugas masing-masing, kami kemudian mencari materi sesuai tugas yang telah disepakati. Yang keempat itu setelah mendapatkan materi, kami pun mendesainnya atau membuat PPT-nya di Canva. Pertanyaan kedua yaitu tantangan apa saja yang saya hadapi ketika mengerjakan bagian tertentu dari proyek. Menurut saya tidak ada tantangan yang dapat menghambat pengerjaan ini karena kami mengerjakan dengan adil dan secara bekerja sama. Yang selanjutnya yaitu ketika saya mengerjakan proyek sejauh ini, kecerdasan berganda apa yang paling menggambarkan di proyek ini. Pada proyek ini saya dapat mengetahui tentang apa itu belajar dan pembelajaran, siapa tokoh-tokoh yang mengemukakan, apa ciri-cirinya, dan teori-teori belajar dan pembelajaran. Baik, itulah materi yang sempat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.